Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Susanti dari kelas Keterampilan Dasar Global. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi yang telah disampaikan oleh Pak Adi Suryadin. Yang pertama, emotional intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, serta merespon emosi diri sendiri dan orang lain. Emotional intelligence bisa memiliki beberapa elemen sebagai berikut. 1. Kesadaran diri. Kesadaran diri adalah tentang memahami diri sendiri mulai dari kelemahan serta kekuatan diri, nilai-nilai pada diri sendiri, dan bagaimana dampaknya kepada orang lain. Kedua, manajemen diri. Manajemen diri dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk mengatur dan mengolah emosi diri. Bukan berarti harus menyembunyikan emosi sementara waktu, namun tentang bagaimana mengekspresikan emosi secara tepat. 3. Motivasi. Motivasi juga akan memainkan peranan dalam skill emotional intelligence seseorang. Orang-orang dengan kecerdasan emosional biasanya akan dimotivasi oleh hal-hal di luar imbalan eksternal seperti uang, pengakuan, dan pujian. 4. Empati. Empati juga menjadi elemen lain yang penting dimiliki oleh seseorang yang memiliki kecerdasan emosional. 5. Kemampuan sosial. Yang memiliki kecerdasan emosional dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kedua, judgment and decision making. Judgment. Definisi professional judgment berdasarkan ISA 2000 adalah penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks auditing, akuntansi, dan standar etika. Sedangkan decision making adalah suatu proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi ke depan. Langkah-langkah decision making. Proses pengambilan keputusan. 1. Identifikasi keputusan yang perlu diambil. 2. Kumpulkan informasi relevan. 3. Cari solusi alternatif. 4. Pertimbangkan bukti. 5. Pilih dari sejumlah alternatif. 6. Ambil tindakan. Yang ketiga, negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasanya dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Syarat negosiasi. Untuk menjalankan proses negosiasi, setidaknya ada 2 yang harus dimiliki, yaitu dilakukan dengan minimal 2 orang atau lebih. Negosiasi tidak dapat berlangsung jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Contohnya, negosiasi antar pebisnis, negosiasi antar pedagang dan penjual dilakukan jika pihak yang terkait tidak menemukan kecocokan dalam menentukan keputusan. Tujuan negosiasi yaitu mencapai kesepakatan bersama, mengurangi perbedaan porsi dan konflik pada tiap pihak, menyatukan semua pendapat sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak atau lebih dalam negosiasi, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa dipaksakan. Manfaat negosiasi. Terciptanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing. Bisa timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi.
terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi, terbentuknya interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak luas ke lebih banyak orang. Ciri-ciri negosiasi melibatkan dua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli. Adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan, kedua belah pihak menjalin kerjasama. Adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Berikut beberapa jenis negosiasi. 1. Negosiasi formal. 2. Negosiasi informal. 3. Negosiasi dengan pihak penengah. 4. Negosiasi tanpa pihak penengah. 5. Negosiasi kolaborasi. 6. Negosiasi dominasi. 7. Negosiasi akomodasi. 8. Negosiasi loss-loss. Yang keempat, cognitive flexibility. Cognitive flexibility adalah sebuah keterampilan mental untuk membuka sudut pandang yang baru dalam keseluruhan situasi dan kondisi yang menuntut perubahan cepat. Beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan cognitive flexibility adalah sebagai berikut. 1. Berikan perhatian pada pikiran. Secara sadar kita melihat sejenak pada isi pikiran yang kita miliki. Hal ini akan membuat kita memahami perspektif yang kita miliki dalam menyikapi suatu kondisi. Selanjutnya kita bisa menganalisis apakah pemikiran kita perlu dikembangkan atau ditambahkan dengan perspektif lain. 2. Mempelajari hal-hal yang baru. Keterampilan yang terus ditingkatkan baik secara autodidak ataupun dengan mengikuti pelatihan resmi dari berbagai lembaga akan menjadi bekal penting dalam menghadapi tuntutan pekerjaan masa kini dan mendatang. 3. Mengubah rutinitas. Ada kalanya kita sering terjebak dengan pola yang sama setiap harinya. Kemudian kita menilai bahwa cara kerja yang kita terapkan sehari-hari adalah cara yang benar. Hal ini akan menghambat kita untuk membuka sudut pandang baru dan tertinggal oleh perkembangan tuntutan zaman. 4. Pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat menjadi investasi saat ini dan masa depan untuk mengembangkan kemampuan diri, baik secara fisik ataupun mental. Mental yang sehat diawali dengan kondisi fisik yang baik. Lakukan olahraga rutin, tidur yang cukup, dan makan yang bergizi setiap harinya untuk memberikan asupan nutrisi yang baik pada otak kita sehingga mampu berpikir dengan optimal. Yang terakhir, personal branding. Personal branding adalah strategi untuk membentuk citra diri sendiri sehingga masyarakat atau orang lain dapat menilainya dan prestasi dan mencapai yang dimiliki. Pentingnya personal branding. Tujuan personal branding adalah memikat serta meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap diri individu. Selain itu, beberapa alasan berikut juga menjelaskan betapa pentingnya personal branding dibangun. 1. Pengembangan kepercayaan. Pentingnya membangun branding pada diri sendiri, yakni dapat menciptakan kepercayaan terhadap orang lain. Orang akan merasa lebih nyaman dan percaya pada Anda walaupun belum pernah bertemu sebelumnya secara langsung sebab Anda sudah dikenal baik oleh banyak orang. 2. Membangun kredibilitas. Manfaat personal branding adalah membangun kredibilitas diri sendiri. Dengan memiliki branding yang bagus, maka secara tidak langsung rasa hormat, kekaguman, dan kepercayaan publik akan menjadi dengan sendirinya.
3. Membangun rasa percaya diri. Salah satu alasan mengapa membangun branding pada diri sendiri itu penting adalah karena dapat meningkatkan rasa percaya diri pada individu tersebut. Ini dikarenakan Anda lebih semangat, percaya dengan keahlian yang dimiliki, dan maksimal dalam mengerjakan sesuatu. 4. Memperluas koneksi. Dengan membangun citra diri yang baik, maka Anda bisa lebih mudah meningkatkan exposure, terlebih jika Anda aktif melakukan networking. Alhasil, koneksi Anda makin luas, bahkan hingga keluar bidang yang Anda tekuni. 5. Menunjukkan diri sendiri apa adanya. Tujuan personal branding adalah untuk menunjukkan Anda apa adanya, sebab Anda membangun branding diri sendiri, bukan orang lain. Cara membangun personal branding yang baik. 1. Cari tahu siapa Anda. 2. Tentukan tujuan yang jelas. 3. Jaga konsistensi. 4. Buat konten yang sesuai dengan style Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.